Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan nikmat yang tak terhingga kepada umat manusia. Kita memang wajib mensyukuri karena nikmat Allah yang luar biasa. Kaji awak kapatang penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, itu adalah sesuatu yang amat luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak ada kata lain kecuali bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Orang nampai mendaki gunung tu gaya, ternyata itu adalah bahagian dari mencaliak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sembari mensyukuri atas ketakjuban luar biasa dari ciptaan Allah. Kan mendaki gunung Marapi nak kepatang ada di awak warga awak yang kemudian pada saat mereka mendaki terjadilah erupsi Gunung Merapi. Tentu kita doakan niat mereka itu adalah untuk mentadaburi ciptaan Allah, karena memang luar biasa rasa berada di puncak mencili alam semesta itu. Memang tak bisa lo melukiskan dengan kata-kata lain kecuali mengabadikannya. Kita doakan mereka yang meninggal ditempatkan di sisi Allah yang sakit capek lo cegahnya. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa manusia, mengeluarkan manusia dari alam yang sebelumnya mereka kufur, mengingkar nikmat Allah, menjadikan manusia hamba-hamba yang bersyukur. Sebelumnya adalah orang-orang yang ingkar, kafir, kemudian dikeluarkan menjadi orang yang beriman. Karena Nabi Muhammad itu harisun alaikum bil mu'minin, memang berharap supaya manusia itu adalah beriman dan bertakwa kepada Allah. Walaupun menghadapi hambatan, gangguan, ancaman dari mereka yang merasa terancam, tapi beliau meyakinkan bahwa yang beliau lakukan adalah terbaik untuk umat. Dan kalaupun masih ada yang ingkar, beliau bukan memberikan hukuman terhadap mereka, tetapi membuat pendekatan-pendekatan yang kemudian mereka yakin dan percaya. Itulah ketauladanan Nabi Muhammad yang luar biasa bagi awak. Caranya, pendekatannya untuk mengajak manusia itu
memahami kondisi manusia itu sendiri. Tidak berdasarkan keinginannya saja, tapi kira-kira dan takah kurang balu carwe. Jadi perlakuan dan pendekatan yang berbeda membuat manusia menerima Islam itu menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi solusi penebar kebaikan dan tidak memberikan ancaman. Hanya orang-orang yang berpikir pendeklah yang merasa terancam. Takut kok pariwak dapue berkonan hilang dan tinggal. Kompliko ternyata dalam teori ilmu sosial, iyo banyak dia gara-gara kekhawatiran anggapan yang baru kok datang menjadi ancaman. Itulah menjadi konflik. Kadang orang sesama orang surau, kadang-kadang adolah yang baru kalau menjadi ancaman lo kemah. Adolah kadang-kadang masalah segmen mendoa jadi masalah lo. Tiba kok jatah mendoa awak, adolah kalau itu kurang. Itulah Nabi Muhammad memberikan ketauladanan dengan cara yang bijaksana. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini surah Ali Imran ayat 191 190 dengan 9191 itu memang selalu dirangkaikan tauhid dalam lanjutan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Lah ayat 191 ko kaitannya alladzina ko itu naat bagi sebelumnya atau badal. Karena sebelumnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu menjadi tanda, menjadi dalil, menjadi ayat bagi kaum yang mau berpikir, bagi yang berakal. Jadi sia orang yang berakal kau, sia mereka yang bisa menjadikan semua ciptaan Allah, kekuasaan Allah itu menjadi alasan, menjadi dalil, menjadi petunjuk yang mengarahkan pemahaman mereka tentang kekuasaan Allah. Orang yang berakal. Satu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka orang-orang yang selalu berzikir, mengingat Allah. Ketakjuban melihat kekuasaan Allah, alam semesta, itu adalah membuat mereka harusnya adalah ingat akan Allah. Takah kau kekuasaan Allah, subhanallah, subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Takjub, kagum. Tak ada kata yang keluar dari mulut kecuali adalah selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah. Bukan merasa sombong lo kombo lah tinggi di puncak ko ya bana na paka ko lai jana lawan lai lah nan diambonya lagi. Padahal semua nan wacalia itu akan memberikan pembelajaran, memberikan iktibar. Semua yang kita caliak membuat awak akhirnya adalah berzikir, kagum, takjub. Subhanallah, Maha suci engkau ya Allah. Jadi lisan awak yang selalu keluar hendaknya adalah zikir. Kalau awak mengecek, dapatnya mengecek dan ingin ke Allah Ta'ala. Kok diam awak tu naik berfikir. Jadi orang nan mengecek lisannya tu adalah selalu berzikir. Orang yang diam, nyocaliak tu diamnya, termenungnya itu adalah orang yang berfikir. Jadi berzikir ko dalam kondisi apapun. Nah, disebutkan dalam ayat ko qiyamah
dalam keadaan berdiri. Kuai awak tagu awak dalam kondisi tagak. Kemudian wa qu'udan, kalau nak taluk tagak duduk gai. Jadi semua kondisi. Wa ala junubihim, walaupun berbaring di atas, berbaring. Kau disebut wa ala junubihim, dan di atas lambung mereka. Artinya adalah dalam keadaan berbaring. Dilihat di dalam tafsirnya, ai fi kulli halin, pokoknya dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi apapun itu, awak selalu ingat akan Allah. Abaa kemudian menterjemahkan dalam keseharian, memang lisan awak tidak boleh lepas dari ingat akan Allah. Tidak lupa nih. Itulah yang didorong manusia kau disebut dengan zikir. Zikir kau artinya mengingat. Jadi berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam kondisi apapun. Nah, di dalam tafsir berikutnya dikatakan wa'an ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, apa maknanya? Yusalluna kadzalik, mereka melakukan solat dalam bentuk demikian sekira-kira mereka mampu. Di mata loa sambayang, kalau sambayang urutan pertamanya adalah tagak. Kalau wakna mampu tagak, ndak taluk tagak, tu balik duduk. Ndak lo taluk duduk, lalu berbaring. Ndak lo taluk lalu berbaring lain. Hah? Ayo nam berbaring tu kalau Jumat tu lain. Tu kemangalan nak jo taluk tagak tu aja lain. Di sambayang orang lain. Jadi memang betapa Islam itu mengajarkan kepada manusia tentang kondisi apapun, kamu harus tetap berzikir kepada Allah. Ingat akan Allah. Bana sembahyang wala sakit je. Ndak sembahyang tu dia gara-gara sakit tu nak sembahyang wana do. Sembahyang ko lai bangun yo lai. Tetap melekat kewajiban solat. Yang ngeles tu kan banyak banget. Yo ngeles. Jangka solat lain-lain banyak ngeles Soal janji, soal komitmen, soal soal sosial pergaulan banyak ngeles diundang kini nyo memang nak datang dewa nak diundangan dia memang soal ngeles dia memang nak datang aja lah. Atau bala pokoknya ado je alasan. Itu alasannya nama akal lo. Iya. Batang tu ado enggak salat ni walinya do kan tu. Alasannya aku yang minum ubi 6 bulan. Awak saja minum ubi kok nak sembahyang. Kok minum ubi? Siapa sangku ya. Jadi kadang-kadang itulah jawaban-jawaban tak masuk akal, nak logis, nak nyambung. Nak doge dah asal kamalantong ya. Jadi mangkonyo itulah kembali diingatkan, dibacakan ayat ko, tentu mengingatkan kok nama-nama dengar bahwasanya mengingat Allah itu tak terbatas. Kondisi apapun awak, ndak boleh ngeles, ndak boleh alasan. Oh nak taluk tagak, dia solusi Allah Taala duduk. Oh nak taluk duduk, lalu, oh nak jo taluk lalu gai, berbaring gai. Nah itulah, itu nabi akal. Berarti berakhirnya, berhentinya awak mengingat Allah itu adalah kalau lah mati, itu nak doa lah. Tapi lain juga lain manusia aja namanya lain. Harus solat, wajib solat. Jadi makanya itu gunanya untuk manusia itu sendiri. Jadi Allah Ta'ala mau solat orang pun nak solat nak menjadi gangguan gitu, nak kabar kurang gitu, nak kamalamahkan gitu bagi Allah.
Justru nak rugi itu manusia itu sendiri. Aikolah memang tak mudah mengedukasi itu bahwa sholat itu bermanfaat. Nanjale bana tu dari aspek apapun sholatku bisa dilihat. Dari aspek kebersihan, dari aspek kesehatan, dari aspek pendidikan, dari aspek kedisiplinan, dari aspek kepatuhan. Cukui ka sadoe lah ada filosofi di dalamnya sadoe. Kalau ambil di poin aja sadoe bisa dicari hikmah. Berarti nan manusia ko lah disebutkan justru inyo tu ingat Allah, berarti inyo ingat judiriye. Ingat judiriyo akan ingat dengan Allah. Tapi kalau seandainya manusia nak solat, berarti manusia itulah lupa je diriye dan lupa je Allah Ta'ala. Walaupun dilakukan semua rukun Islam. Walaupun dilakukannya rukun lain-lain tu nang kapal weko adalah solat. Nan pertama kali ditanya tu adalah solat. Mengko disitulah pentingnya solat ko sehingga kewajibannya tu ndak langsung perintah je dah, tapi dijapui. Bahkan untuk masalah jumlah rakaatnya pun atau jumlah berapa kalinya pun dalam sehari semalam itu melalui sebuah proses negosiasi yang panjang dari senior, dari Nabi Musa. Ada masukan, ada semacam pertimbangan berasal dari pengalaman. Sehingga jumlah solat awak dalam sehari semalam itu itulah jumlah paling rendah dari semua turunan-turunan sebelumnya. 5. Kalau seandainya diminta je celai pengurangan habis je dia. Ikolah titik terakhir lah yang paling terendah. Berarti naniko menjadi sebuah kewajiban dan tak ada tawar menawar leh. Oh dinego de Nabi Musa celai, Nabi Muhammad sudah punya keputusan. Tak boleh nego-nego, tak boleh minta turun-turun. Nanjala ikut dibawa. Tugas beliau bahwa kemudian memberikan penjelasan, memberikan penegasan dan argumentasi tentang pentingnya sholat itu bagi manusia itu sendiri. Dan kemudian dilakukan kajian-kajian dari berbagai macam sudut pandangan keilmuan. Disadari betapa itu luar biasa dampak dan manfaat. Jadi soal teori perilaku, seorang itu bertindak melakukan sesuatu, kecenderungannya manusia itu berharap dia mendapatkan apa dari sesuatu yang dia lakukan. Amu emang ada juan tu kikiro ana dapat, kan tak? Kinilah dijelaskan di dalam sholat itu sendiri banyak hal yang didapatkan oleh manusia. Tapi manusia yang merasakan itu nama. Itu tadi na ulul albab itu tadi. Orang nalai berakal bahwa di dalam yang dia kerjakan itu mengandung kebaikan dan manfaat. Sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa setiap yang diperintahkan Allah, setiap yang diwajibkan Allah, termasuk di dalamnya sholat, dipastikan di dalamnya itu adalah ada hikmah, ada manfaat, ada keuntungan bagi manusia itu sendiri. Manusia aku kan sana nak mugi kira. Mengapa nek panek? Di dalam panek awak tu sendiri di situ ada manfaatnya. Mangko ada rukun fi'li, ada rukun fi'i yang bahasa orang kampung itu gerak-gerik awak. Dari sudut pandang manapun diceliak, ternyata itu terapi yang luar biasa. Itu adalah gerakan yang terstruktur. Dari aspek kesehatannya dipastikan itu adalah sangat sehat. Sujud itu ternyata itu berjalannya mengalirnya darah ke semacam itu kabibian itu ke bawah. Itu menggambarkan tentang
hikmah kesehatan yang luar biasa. Jadi posisi sujud, kemudian rukuk itu, jadi memang cik-cik kalau digali, dipelajari filosofi, makna, hikmah yang terkandung di dalamnya, itu amat luar biasa. Itu nanti tahu sampai ke dalam itu adalah ulul albab itu tadi, orang yang berakal. Karena orang yang berakal, kau yang selalu ingat akan Allah, akan selalu berzikir, akan selalu mengerjakan sholat, dalam kondisi apapun, tidak boleh menjadi alasan, tidak boleh menjadi halangan, tidak boleh menjadi hambatan. Oh masalah sibuk karajo, oh masalah ajone. Ternyata waktu yang dipilih itu pun, itu luar biasa pilihan waktu. Kenapa waktunya tuh jam di atas jam 2 balik. Ternyata itu masuknya istirahat. Masuk awak istirahat jedah. Masuk awak isoma kecuali ini. Istirahat, sholat dan makan. Setelah bekerja, setelah beraktivitas, lah adolo masuk jedahnya. Kesibukan waktu tadi dia jeda waktu. Dikana ada waktu kamu fokus untuk mengingat Allah, fokus untuk sholat. Ya udah, kalau udah selesai ya silahkan lanjutkan aktivitas. Adolo kemudian disebut dengan sholatul wusta, waktu yang kemudian kembali lo balik mengingat Allah asar. Silahkan lo setelah itu kalah gak redup. Manusia melakukan yang ringan-ringan ko olahraga lah namanya, ko apo lah namanya. Baru masa pergantian siang dengan malam, tenggelamnya matahari, kemudian manusia kembali berzikir Allah barasiah, Allah mandi, Allah istilahnya itu lah beres-beres, persiapan untuk menyambut datangnya malam. Mengalir sholat maghrib, menjelang istirahat yang panjang, dirikan dulu sholat isya. Karena memang antara sholat isya dengan subuh yang panjang, ya istirahat dulu, sholat isya lah dulu, kemudian istirahat. Karena tempo waktunya terlalu panjang, jaraknya terlalu panjang, diisi pula tasenta bangun malam bertahajud. Jadi adolo kosong. Lalu setelah itu masuklah subuh, menyambut datangnya pagi. Sholat subuh. Antara subuh dengan zuhur panjang waktu diisi lo dengan sholat duha. Jadi sebenarnya mengajarkan manusia pertama bahwa waktu ini mereview yang lah berlalu ada buruk-buruk sebelumnya dibarasian lo lihat. Jadi antara sholat dengan sholat jika terjadi sesuatu kan awak ndak luput dari yang mau salah. Adikana balik. Mengko harusnya kita adalah menjadi orang yang selalu zikir kepada Allah, ingat Allah. Kemudian dirikan sholat dalam kondisi apapun sesuai jo taluk dewa. Taluk dewa, kalau ada taluk tagak duduk, ndak taluk duduk adalah berbaring. Barajo lah istilahnya kondisionalnya awak, keadaan awak tetap diakomodir. Tapi prinsipnya adalah tetap dirikan sholat. Namun caranya kalau nak taluk tagak ya boleh duduk. Kalau nak jo taluk duduk ya udah berbaring dengan isyarat. Kalau nak jo lai atu di sembayangan. Jadi mengkonyo tandonya awak berakal berarti awak selalu ingat Allah. Berarti bukti awak berakal lisan awak zikir. Lanjutnya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan juga orang yang berakal itu adalah orang yang selalu berpikir kemudian merenungkan ciptaan Allah
Dan itu akan menjadi dalil yang akan menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Jadi orang berakal itu adalah orang yang selalu berpikir pula. Jadi orang berpikir ko ada si ahli filsafat entah Plato namanya entah siapa namanya. Saya ada karena saya berpikir. Aristoteles atau Plato. Nah, itu kecil. Itu dikutip oleh banyak orang. Nah, itu disebutnya saya ada karena saya berpikir. Tandanya manusia, akonya manusia, tandanya lebih berpikir. Karena yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, karena manusia kau berpikir. Kalau di Samuolo manusia kau jawi soal makannya sama, soal laluannya sama lo, soal apa lagi? Soalnya buang lo jo bini pasangannya jawi lo, kabau, kambing, ayam. Tetapi yang membedakannya dengan manusia itu adalah berpikir. Kalau nan hewan itu tadi idui untuk makan. Nanawa makan ko salah satu untuk idui. Jadi kan beda duduk tak tagain. Kalau nyu makan itu kalau orang dan kalau nyu makan mengake alo beda jo ayam. Awaknya disuruh lo kecil orang kampung ko mengake awak bakara jo bukure. Tapi ada waktunya awak mengi Allah. Awak berzikir, ingat awak Allah, kemudian awak berpikir. Soal nang kawak kakeh tu jadi pikiran lo dewa. Kalau ayam mengakeh hebat. Nah, do semarang kakeh deh. Dak tentu deh punya dok sambang, punyanya nak jalan deh dah. Lihat dojo kesempatan mengakeh. Kadang-kadang anak kakeh di kan anak kakeh ni di kakeh tercampak anak. Anak tentu deh dah. Nak dojo pikiran itu doh. Nan jaleh baan nan dawak dapet nan orang koti aja lah. Aku ada cara pandang tak katulah samolo jo hewan itu. Samo jo ayam. Nan jaleh mau kasih sampai nan dia mah pacah nan orang nak mati lah, nak kau tersiksa lah orang ko, nak terancam lah orang ko, nak terganggu lah orang. Nan jaleh dia mendapet. Nak tentu tu punya orang itu nak do bakte deh. Itu nan contohnya ayam tu tadi. Nah manusia berpikir ya. Berpikir dengan ada semacam kesepakatan. Kesepakatannya berpikir berbagi-bagi aku tumpak ambo, aku tumpak awak lah, awak dia batih leko semacam lah ada batasan-batasan. Lah ada batasan tentang kepemilikan. Kalau punya milik berkuasa terserah denyo. Lalu kemudian kalau punya orang lain ada aturannya. Kok nyo sewa lah namanya punya orang tu. Kok nyo alai kok nyo Bali lah punya orang tu mungko berubah menjadi punya kok nyo minta lah namanya. Jadi adalah prosedur ndak bisa aja penguasaannya seorangnya dah. Lah dibuatlah semacam kesepakatan. Muncullah namanya muamalah. Itu hanya hukum-hukum sosial yang disepakati dek manusia itu sendiri. Contohnya kok sewa, saling sewa menyewanya. Kok saling pinjam meminjamnya atau baju abalie, itu adalah bentuk muamalah manusia. Dan itu dirumuskan dan hasil pikiran manusia, tapi diatur di dalam Al-Quran. Contohnya penyebutan utang itu diatur dalam Al-Quran. Kalau nan jual beli dihalalkan, dijelaskan dalam Al-Quran. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dirumuskan yang manusia lain. Dan disebutkan Allah Ta'ala dipikirkan maka hukum kalau hukum fikih. Ada dalam bentuk muamalah. Ada nama ronggohan atau jaminan. Abalo modele pegang gadai. Alai ronggohan namanya tu ruhnun. Alai namanan ijarah. Namanan sewa. Namanan upah. Itu dijelaskan namanan utang ada dalam Al-Quran. Jadi itu adalah bahagian bentuk yang ditentukan di dalam Islam kemudian
dirumuskan dalam bentuk undang-undang oleh manusia. Itulah nanti karajuan. Jadi manusia kau berpikir, termasuk memikirkan tentang ciptaan Allah. Pada penciptaan langit dan bumi, ada pikiran tu direnungkan. Amang kowe dengan awak berfikir, hati awak berfikir, otak awak, hati awak mengingat, lisan awak menyebut, berzikir, lalu kemudian otak awak berfikir penciptaan alam semesta langit dan bumi. Artinya adalah ketika manusia berfikir tentang penciptaan langit dan bumi, pada akhirnya itu akan menunjukkan manusia bahwasanya ada sang pencipta yang maha berkuasa atas penciptaan keduanya. Nah, itu hal apakah tu alam semesta ko langit ju bumi, langit ju isi sie, bumi ju isi sie. Nah, itu tak cerita awak tadi orang yang naik gunung tu, itu kan bahagian dari menikmati atas nikmat alam semesta yang indah diciptakan Allah, termasuk di kampung Wako di Sumatera Barat, Indonesia. Luar biasa. Pencinta alam. Memang Wak harus cinta terhadap alam dan melindungi alam semesta. Lalu mereka yang zikir kepada Allah dalam kondisi apapun dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, mereka akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada ciptaanmu ini, semua yang engkau ciptakan, yang kami lihat, yang kami saksikan, yang kami pandang ini, semuanya tidak ada yang sia-sia. Tidak ada namu bazir, tidak ada nindak paguno. Justru ikut menunjukkan atas kesempurnaan kekuasaanmu ya Allah. Jadi kalau awak lai berfikir dicaliak dewa kuah nan nampak dewa nan tasuo dewa tu nan traveling tadi baja jalan awak dicaliak suo kida mungko balakang, semuanya menunjukkan atas kesempurnaan kekuasaan Allah. Ndak doleh, ndak dona sisiu, ndak dona mubazir. Jo samui ge diciptaan Allah Taala do jo gunue, jo kapindiang ge do gunue, ale jo rangi ge do gunue. Ajo nang kecil awak dalam sudut pandang awak menjadi gangguan, tetapi mereka punya peran. Penciptaan semuanya itu ada fungsinya. Karena kekuasaan Allah, keagungan Allah dalam penciptaan langit dan bumi itu sehingga seyok ianya awak berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Termasuk awak, anak awak diciptakan itu ndak dona mubazir, ndak dona sisiu, ndak dona ndak pembunuh. Kondisi mereka, apakah mereka itu punya keterbatasan? Kini kala dona mue penyandang disabilitas, kok ada yang kekurangan fisik lah. Abaswe dulu kan ada cacat namanya, kan nak boleh kini menyebut cacat boleh. Justru kini nak boleh lo disebut penyandang disabilitas gitu. Karena memang benar nyokop penyandang disabilitas, penyandang keterbatasan. Tetapi itu sejak lahir. Mereka adalah orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Kalau seandainya ini tidak mandanga, itu disebut tuli. Bahasa piam mana pakak. Penyebutan orang pakak itu boleh orang pakak. Itu bagi mereka itu adalah teror, apa nama, semacam bullying tu, bully itu. Semua membuli itu, termasuk menyakiti perasaannya, sensitif itu. Kalau punya keterbatasan mendengar, tuli, dia punya kelebihan lain. Ada si Rizki di Sungai Sariak, santri pesantren Nur Yakin Ambuang Kapua, inyo tidak bisa mencaliak. Betul lah bersawah. Tapi pendengarannya kuat, dobitnya kuat, hafal 30 juz.
MTQ ko lomba-lomba ke macam-macam wilayah di Indonesia ko. Manangi orang mencari mandanga itu marindium lu kudu. Betapa kekuasaan Allah terhadap makhluk yang punya keterbatasan itu, tetapi awak lain mencari mana lain membaca lain mencari itu hari nak do apa-apa. Kadang apa dewa nama nang tekana dewa aja. Asal nak apa dewa lupa dewa. Sementara beliau diberikan kelebihan dari Allah Taala daya ingat. Coba nanga aja tu, nyodanga dah laki dia sini. Hafal dia. Mereka mutahe. Kanunnya itu lo kalau biarnya dek kanunnya nak mencari, tu nak dulu tercari dia maksiat kau dah. Tu nak dulu tercari nak lain tu dia dah. Cari orang dindu yang nak doa dah. Jadi semua nak nampak dah. Mencari nak tidak elok nak lain tu nak doa. Kalau memang nak nampak dah. Itu lo ada kelebihan. Mangko nak ada nasi siu. Walaupun orang Minang menyebut memang makna dari nak do ni nak sisio kasadonya berfungsi, kasadonya berperan. Nan pakak palape badia. Na lumpuh pauniumah atau palau ayam. Nan alai nan bisu pabila suang. Nan buto pambila suang tu ada tercebuk nan buto pambila suang nan pakak palape badia. Na lumpah pa ni umah. Alai. Na bisu pa rasio. Ni parasio. Mana bisu pa ni parasio je. Tu baca kamu ejiannya. Ternyata tak dengar. Jadi semuanya berfungsi. Ada maksudnya tak ada kelebihan di balik kekurangan itu tadi. Mangkonyo tak boleh awak memponis, tak boleh awak menyalahkan, tak boleh awak meratapi dengan semua kondisi apapun. Kau ada punya anak, punya keterbatasan itu. Jangan kemudian bandu anak-anak kau semua sehingga diisolasi daripada orang lain. Di balik kekurangannya itu ada kelebihan. Kadang-kadang itu loh anak awak yang punya keterbatasan tu nala lain sempurna kasar dua. Oh tabang kasar tinggi sekolah, tabang tinggal awak rumah le. Sana mama awak rumah le. Kira nak awak nak punya keterbatasan kalau nan setia mendamping awak, nomunian awak, menolong awak rumah. Ado awak ambil positif berhusnuzon awak, babaya sangku awak. Yo nan sesempurna kau, yo candia, hebat, pintar, tinggi sekolah, tinggi ke pangke, bakarajo ke kamari. Nan awak ba? Awak micingangui rumah lain. Tu siana kapuni awak lain, mangawan awak. Kadang-kadang adolo itu, mangku adolo kemai ado banyak terdengar de setelahnya merasakan awalnya tu istilahnya sedih, malu. Tapi setelah semakin bertambah 2 tahun, adolo kemudian hikmah di balik semuanya. Jadi mangkonyo awak yakin bahwa tidak ada yang diciptakan Allah itu yang sia-sia. Maka tergantung awak ambil itibare. Panakiak pisau sirawi, ambil galah batang tabuang silodang, ambil kaniru. Satitiak jadikan lawit, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadikan guru. Jadi ambil itibar awak, ambil pelajaran awak. Nak do ni ndak penggunung, nak do na sisiu, nak do na mubazir. Tergantung dia awaknya. Kadang-kadang kan keinginan awak harus begini ni, oh begini je, begini. Kadang-kadang nak begini tak kata ndak dulu ke penolong awak. Mangkonya barangkali yang kamu benci itu adalah baik bagimu. Barangkali yang kamu cintai tetapi tidak baik bagimu. Itu nang kau ambil hikmah. Orang yang bisa ambil hikmah itu adalah orang yang berakal. Orang yang berakal itu orang yang selalu zikir kepada Allah dan orang yang berpikir. Kalau yang berpikir, sampai pada kesimpulan semua yang diciptakan Allah itu nak do dan sisio. Ndak do na mubazir, ndak ado ni ndak bermanfaat. Kasanonya bermanfaat, tergantung penempatannya, tergantung memerankannya. Sebagai dalam teori manajemen sumber daya manusia, ada orang yang sebenarnya hebat ndak diterima karena memang tampaknya nak pas di sini. Ada lo tampek yang pas, tampek yang lain.
tergantung di mana pandai menempatkan, di mana pandai mendistribusikan. Sehingga di mana kepandainya, di mana keahliannya sesuai dengan penempatannya, itu hasilnya akan baik. Alai subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci itu adalah kalimat tasbih. Ketika awak mencari banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terlontar kata dari mulut awak adalah subhanallah. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Luar biasa ciptamu ya Allah. Di puncak gunung lah namanya, kok dima lah namanya mencela. Sebenarnya dima pun bisa menjadi awak bersyukur. Awak kini takakonya kini lah bisa awak mengungkapkan rasa syukur awak. Faqina azaban nar. Ya Allah, paliaro kami ne, jago kami ne, terhindar kami dari azab neraka ne. Jangan sampai menjadi sombong kami. Kadang-kadang yo marah so labiah lo berko, marah so santiang lo berko. Mohon ke Allah Ta'ala semoga dihindarkan awak, dijauhi awak, dijago awak, tapaliaru awak dari azab neraka. Karena memang semua ciptaan yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sio-sio, tidak ada yang tidak berguna, semuanya adalah berguna. Sehingga Allah Ta'ala menyebut innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi Allah tidak doge malu menciptakan langau dan tungau kenyang dia. Bahkan lebih dari itu atau lebih rendah atau lebih tinggi. Tidak ada dan Allah malu menciptakan itu. Karena di setiap yang diciptakan Allah ada fungsinya, ada hikmahnya, ada perannya. Nah, maka bagi awak lain mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Semoga awak menjadi manusia yang sempurna, manusia yang diberikan karunia dan kelebihan akal sehingga bisa berpikir dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pagi kini kita ulang kaji kita, semoga kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Hamba yang berzikir, selalu mengingat Allah atas segala kondisi, lalu kemudian manusia yang berpikir atas semua ciptaan Allah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.